dari kita ataupun kita pun juga bisa dikatakan diare kalau misalkan BAB-nya itu konsistensinya cair dan frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Kalau misalkan tidak lebih dari 3 kali sehari, berarti belum bisa dikatakan bahwa BAB-nya diare gitu ya. Jadi misalkan BAB cairnya baru 2 kali. Banyak ini kejadian orang tua membawa anaknya ke IGD terutama ya, ke IGD bilang bahwa anaknya diare. Diarenya pada saat ditanyakan berapa kali, baru 2 kali dalam 24 jam. Itu belum dikatakan diare gitu. Jadi diare dikatakan eh, betul-betul diare apabila konsistensinya berubah menjadi cair dan frekuensinya lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Itu harus dipahami secara mendasar ya gitu ya. Oke, selanjutnya, oke, selanjutnya kita bahas dulu dari penyebab dari eh, diare itu sendiri. Penyebabnya banyak, banyak sekali. Eh, Terutama itu adalah infeksi virus dan bakteri. Yang pertama ada alergi ya. Alergi itu banyak juga terjadi diare, terutama alergi karena makanan-makanan tertentu seperti susu itu paling sering. Susu atau produk-produk turunan susu seperti roti, tepung-tepungan itu sering terjadi diare pasca mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Selain alergi, ada infeksi virus dan bakteri itu juga seperti yang kita tahu ya, anak-anak kan sulit untuk dikontrol, tangannya kadang masuk, tangannya entah itu bersih atau enggak, tangannya masuk dijilat tangannya segala macam, dan dia jilat-jilat mainan segala macam, kan kita memang tidak bisa melarang anak untuk tidak melakukan hal tersebut. Pastinya akan ada kemungkinan anak terpapar dari virus atau bakteri seperti itu. Lalu ada juga kelainan anatomi usus yang menyebabkan diare. Ini kita tidak bahas lebih detail karena kalau apabila terjadi kelainan anatomi usus itu diarenya akan lebih masif. Lalu ada gangguan penyerapan di usus, itu sama, kurang lebih sama dengan alergi. Jadi ada gangguan terhadap penyerapan dari eh, terutama ya, terutama itu dari susu dan produk turunannya. Selanjutnya keracunan makanan. Keracunan makanan ini biasanya balita ya yang suka jajan-jajan seperti itu, makan pedas, asam yang tidak terkontrol seperti itu. Yang terakhir tumor itu tapi jarang terjadi yang menyebabkan diare. Seringnya memang infeksi virus dan bakteri lalu dari makanan seperti itu. Setelah kita bahas penyebab dari diare itu sendiri, lalu kita bahas juga dari gejalanya. Yang jelas pasti BAB-nya cair ya, konsistensinya cair, lalu ada perut kembung dirasakan oleh anak, mual dan muntah. Yang jelas kita bisa lihat apabila misalkan umurnya masih 2 tahun atau 1 tahun gitu, yang jelas pasti muntah. Kalau mual kan mungkin anak anak kita tidak berbicara secara langsung kalau bahwa dia mual atau tidak gitu. Lalu selanjutnya juga lemas, nyeri perut, kadang juga bisa menangis begitu ya kalau misalkan masih kecil. Menangis terus-menerus juga menjadi salah satu gejala tambahan apabila anak kita BAB apa ada diare seperti itu ya. Itu menjadi salah satu gejala tambahan. Yang terakhir ada demam ya. Kalau memang dia terjadi infeksi virus atau bakteri memang kadang ditandai dengan demam. Untuk diare ini memang ada yang disertai demam, ada yang tidak. Tergantung dari penyebab dan tingkat keparahan dari diare itu sendiri.
seperti itu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ya. Selanjutnya kita bahas yang utama saja ya. Yang pertama dari anjuran terhadap orang tua di pertama di rumah ya, penanganan yang bisa dilakukan di rumah. Prinsip dari penanganan diare, terutama pada anak ya, di orang tua bisa melakukan yang pertama adalah mengganti cairan. Itu yang utama. Jadi apa yang keluar, mau itu dari BAB-nya, ya, dari BAB cairnya, dari diarenya, ataupun dari muntahnya. Sebisa mungkin apa yang keluar seimbang dengan apa yang masuk. Itu penting ya untuk mencegah dehidrasi. Eh, untuk mengganti cairan yang hilang itu bisa kita berikan yang namanya oralit ya. Oralitnya diberikannya pas kapan? Saat pasca BAB atau muntah. Itu bisa kita berikan oralit. Apabila orang tua kesulitan mengakses misalkan untuk mendapatkan oralit di mana oralit itu ada yang bentuknya sasetnya yang sudah jadi. Kalau misalkan tidak ada oralit di rumah, bisa menggunakan eh, air dicampur dengan garam dan gula dengan perbandingan 1:1 garam dan gulanya. Gitu. Itu untuk mengganti cairan yang keluar. Oke. Selain mengganti cairan yang keluar, kita juga harus memberikan nutrisi yang baik ya. Nutrisi yang baik ya tetap diberikan seperti susu dan makanan pokok yang memang sudah seperti biasa diberikan. Yang jelas kalau makanan-makanan seperti makan pedas, asam-asam yang kayak gitu, ya tidak boleh ya. Yang jajan-jajan seperti itu tidak boleh terlebih dahulu. Selain nutrisi dan pengganti cairan, kita juga bisa berikan probiotik seperti vitamin pencernaan. Itu biasanya banyak produknya macam-macam bentuknya di apotik biasanya sih ada. Apabila tidak ada di apotik, bisa datang ke Paskas terdekat. Biasanya mereka menyediakan. Lalu selain itu juga bisa diberikan anti demam ya, obat anti demam seperti paracetamol sirup untuk meredakan demamnya. Karena apabila diare kan tadi sudah saya jelaskan, memang ada gejala disertai demam, bisa juga tidak. Nah, ya, yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah dari diare ini, mau bagaimanapun kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati itu. Oke, untuk mencegah dari diare ini sebenarnya susah-susah gampang ya untuk diterapkan. Yang jelas yang pertama untuk anak-anak di bawah 2 tahun kita bisa memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun apabila memang memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan ya bisa dikombinasikan dengan susu formula seperti itu. Kenapa penting ASI eksklusif? Karena ASI eksklusif itu sangat penting untuk pembentukan imun dari anaknya. Itu akan menentukan juga imun anak setelah 2 tahun, 2 tahun menuju ke 10 tahun itu akan menentukan imunnya apakah baik atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya yang jelas menjaga hygiene ya. Tidak serta-merta anaknya dijaga kebersihannya, juga lingkungannya juga harus dijaga kebersihannya. Orang tuanya cuci tangan, anaknya cuci tangan, alat makannya dibersihkan dengan baik seperti itu. Air putihnya dari mana, itu penting karena masih banyak keluarga-keluarga yang diare datang berobat
saat ditanyakan air putihnya dapat dari mana, air putihnya dapat masak dari keran pam. Itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Yang lebih dianjurkan air kemasan yang tersegel seperti itu. Lalu selanjutnya juga membiasakan anak mencuci tangan ya, itu jelas. Terutama anak-anak usia-usia yang sudah balita ya 3 sampai 6 tahun gitu kan, sedang aktif-aktifnya main di teras segala macam, main entah itu dia megang tanah atau apa, itu penting untuk pencegahan dari diare. Selain itu juga kita tetap dari sebagai orang tua harus memberikan anak makanan yang bergizi, itu jelas itu untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangannya apakah baik atau tidak, seperti itu. Selanjutnya boleh. Nah, ini penting kita ketahui kapan eh, kita betul-betul harus ke dokter. Ke dokter tanda kutip di sini saya mau tekankan kapan kita harus ke, ke dokter atau kapan kita harus ke IGD. Ke IGD itu instalasi gawat darurat ya. Karena kita harus membedakan eh, saat kita ke poliklinik seperti di Vaskes 1 ataupun di puskesmas seperti itu ya. Di klinik atau puskesmas itu berbeda dengan kalau kita membawa anak kita ke instalasi gawat darurat di rumah sakit. Kapan kita harus bawa ke dokter, ke IGD jika anak mengalami diare yang tadi ya, konsistensinya cair dan frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari, dan terdapat tanda-tanda dehidrasi. Apabila fasilitas kesehatannya terdekat ada di rumah seperti puskesmas, boleh bawa dulu ke puskesmas nanti biar dokter ataupun perawat di puskesmas yang menentukan kalau memang orang tua tidak paham ya untuk mengetahui anaknya itu kondisinya dehidrasi atau tidak. Boleh dibawa ke puskesmas dulu. Apabila memang puskesmas menyarankan dibawa ke rumah sakit, baru dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Oke. Di sini saya akan menekankan beberapa tanda dehidrasi yang penting ya, bisa dipahami. Moga-moga yang saya jelaskan ini bisa diterapkan ya di kehidupan nyata. Yang jelas pertama pasti anak kita lemas dan pucat gitu ya, lemas, tidak berdaya, yang biasanya mainnya aktif, lari-larian segala macam, ini jadi diem, gak mau ngapa-ngapain, lebih cenderung ngantuk gitu. Terus tanda kedua, matanya cekung. Matanya cekung itu memang agak sulit untuk melihatnya. Apalagi kalau misalkan anaknya agak kurus gitu ya. Kalau agak kurus pasti agak sulit untuk melihatnya. Terus yang ketiga, anaknya pengen minum terus, haus terus. Udah mencret, jadinya haus terus minum terus. Itu salah satu tanda dehidrasi. Lalu mulut mulut dan bibirnya kering gitu ya. Itu bisa dilihat apabila sudah tidak minum gitu, mulut dan bibirnya kering, terus lemas gitu ya. Terus akralnya dingin, tubuhnya terasa dingin. Apabila dehidrasi sedang ke berat itu memang tubuhnya cenderung dingin, bukan demam, malah cenderung dingin. Terus jumlah urinnya sedikit, eh, warnanya kuning pekat, gitu ya. Lalu saat menangis air matanya sedikit, bahkan nggak menangis tapi tidak keluar air matanya. Itu tanda dehidrasi yang sudah mengarah ke berat. Nah, dan juga yang saya bilang tadi, mengantuk terus-menerus itu salah satu tanda dehidrasi yang menuju ke
sedang ke berat. Nah, di sini kita harus memahami bahwa eh, memang susah-susah gampang ya untuk eh, mengetahui kapan kita dok, kapan kita tangani dulu di rumah, kapan kita bawa ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit gitu. Itu kembali lagi ke tanda-tanda dehidrasi, Pak, ada atau tidak seperti itu. Jika memang sudah ditangani dengan yang tadi saya jelaskan, diberikan oralit, dikasih makan yang cukup, dikasih minum, tapi tidak seimbang dengan output yang dihasilkan gitu ya, dengan BAB cairnya, ada baiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Nah, di sini juga penting bahwasannya eh, setiap orang tua pastinya ingin mendapatkan eh, hasil yang terbaik ya untuk pelayanan kesehatan eh, terhadap anaknya seperti itu ya. Mungkin di sini ada yang punya asuransi kesehatan dari masing-masingnya, mungkin ada yang punya BPJS ataupun asuransi kesehatan lain. Nanti bisa sharing sama pihak dari Pegawai Indonesia Sehat ya setelah sesi tanya jawab mungkin ya dari admin, mungkin nanti diatur bagaimana. Admin, mohon maaf, suaranya tidak terdengar admin. Ya, boleh banget, Dok. Nanti ketika ada pertanyaan, nanti akan dijawab oleh admin. Dan sudah selesai juga ya untuk dari pertanyaan dan presentasinya ya, Dok ya? Ya, presentasinya sudah selesai, mungkin bisa dilanjutkan sesi tanya jawab. Ya, boleh sekali. Baik, terima kasih ya untuk Dokter Yasa sudah memberikan dan memaparkan materinya pada siang hari ini. Dan saat ini boleh langsung ya Dok untuk kita buka sesi pertanyaan karena memang sebetulnya memang penting ya Dok untuk mengenali tanda awal diare pada anak dan cara pencegahannya. Karena kalau udah soal anak pasti kita akan khawatir banget. Jadi kita bisa aware nih kalau semisal ada salah satu gejala yang ada pada anak kita. Tapi tentunya harus dicek oleh dokter juga ya, agar kita tidak self-diagnose. Ya, betul. Baik dokter Betul. dan rekan-rekan semua, saat ini saya akan buka untuk sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung dikirim di kolom chat aja. Atau juga mungkin boleh untuk rekan-rekan semua yang ingin sharing mengenai pengalamannya dengan diare pada anak, bisa juga sharing pada kolom chat. Dan kita akan buka untuk sesi pertanyaan. Di awal kita akan buka untuk 5 pertanyaan ya. Boleh langsung dikirimkan di kolom chat. Silakan untuk rekan-rekan semua. Ini udah ada yang bertanya dari Sudah ada ya dok ya yang bertanya? Tuan Rahmat Sabik. Oke, Oke, saya langsung jawab saja ya ini ah ya. boleh. Boleh sekali. Terima kasih Tuan Rahmat ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini kelainan anatomi usus itu taunya dari ronsen atau ada cara lain? Dan jika memang iya, apakah harus operasi gitu? Ya bagus pertanyaannya. Memang terutama anak bayi ya, anak bayi baru lahir, masih usia-usia ini barulah kejadian di rumah sakit yang saya tempat praktek. Memang banyak beberapa kejadian seperti ini. Saya sambil sharing aja cerita ya. Anak bayi kan ada ya beberapa yang hmm, setelah lahir tuh ada yang namanya, ada yang tahu pijit anak ya, pijit bayi gitu ya. Memang ada yang mengatakan bahwa pijit itu baik untuk kelancaran eh, dari BAB-nya, dari BAB-nya untuk lancar gitu. Tapi ada
beberapa kejadian, entah itu kesalahan dari saat dipijit ataupun memang bawaan anatomi dari lahir ya. Jadi kelainan anatomi usus itu ada contohnya, misalkan si ususnya itu terpuntir gitu, terpelintir. Jadi BAB-nya bisa bermasalah, mau itu diare jadi diare ataupun jadi bahkan tidak BAB sama sekali ya, ataupun BAB-nya sedikit-sedikit seperti itu. Perutnya kembung seperti itu. Nah, itu kelainan anatomi usus yang jelas pastinya eh, pertama di ronsen ya, di ronsen untuk mengetahuinya. Untuk lebih lanjut, apakah memang mengarah ke kelainan anatomi usus di bawah, kan pencernaan itu dari atas, dari mulut, ujungnya di anus ya, mohon maaf. Oke. Nah, itu untuk ronsen itu hanya melihat secara superficial. Untuk eh, pengecekan lebih lanjut itu bisa ada macam-macam, bisa kolonoskopi, bisa endoskopi, tergantung dari lokasi di mana sekiranya ada kelainan anatomi tersebut. Gitu. Apakah harus dioperasi? Tergantung dari penyakit apa dulu yang terkena. Kalau misalkan penyakit yang saya sebutkan tadi yang ususnya terpuntir gitu, sarannya memang biasanya dioperasi. Tapi balik lagi tergantung dari dokter bedah anaknya ya, seperti itu. Yang jelas kalau misalkan ada kasus-kasus anak bayi baru lahir kurang lebih usia 1 bulan, 2 bulan, mencret, terus BAB-nya berlebih begitu ya, lebih dari 3 kali sehari. Sebenarnya anak baru lahir itu BAB-nya pasti konsistensinya nggak mungkin seperti kita ya. Pastinya lebih encer dibanding orang dewasa. Tapi yang jadi eh, marker, yang jadi gejala yang perlu dikhawatirkan kalau misalkan perutnya kembung, terus BAB-nya sedikit, kentutnya sedikit, gitu sih. Itu perlu pembahasan lain. Di sini kan kita hanya membahas diare-diare ya. Yang jelas kalau misalkan untuk mengetahui anatomi, kalau ada kelainan atau tidak dari anatomi usus itu perlu di ronsen, terus perlu ada pemeriksaan lainnya yang jelas. Itu biasanya tergantung dari dokter bedah anaknya. Apakah perlu operasi? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari dokter bedah anaknya dan juga tergantung dari penyakit apa yang terkena. Seperti itu. Ya, terima kasih Tuan Rahmat ya pertanyaan. Boleh yang lain kalau ada yang mau bertanya. Dokter Yasa, terima kasih ya untuk jawabannya. Jadi seperti itu ya, Mas Rahmat Sabik ya untuk dari pertanyaannya. Mungkin di sini rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya kembali, boleh langsung diajukan pada kolom chat ya. Silakan. Ada lagi nih dok yang bertanya di kolom chat. Izin saya coba untuk bacakan ya. Halo Boleh. Dokter Yasa, izin tanya. Jadi anak tetangga saya pernah diare dan diberikan Yakult. Setelah itu sembuh dan tidak kambuh lagi. Apakah boleh ya dok untuk minum Yakult dengan usianya di bawah 2 tahun? Boleh langsung dicoba saja dok, atau boleh dibantu jawab. Terima kasih. Oh, ini ada yang bertanya lagi ya. Saya jawab yang dari Tuan Dayat dulu ya, Boleh dok, silakan. tentang Yakult ya. Tentang Yakult, tetangga pernah diare, diberikan Yakult. Oke.
Pertama, perlu kita ketahui Yakult itu kan eh, memang diklaim sebagai probiotik ya, probiotik yang di situ mengandung, ada juga mengandung bakteri, ya. Saya lupa namanya bakterinya apa. Yang jelas di situ mereka mengklaim bahwa Yakult itu adalah salah satu dari probiotik. Tapi kalau dari saya sih biasanya tidak menganjurkan pasien-pasien yang diare untuk minum Yakult. Kenapa? Karena di situ ada eh, gulanya ya, gula yang takutnya nanti ada intoleransi dari anaknya. Karena kan kita belum tahu anak kita takutnya bukannya membaik malah tambah parah seperti itu. Jadi biasanya sih saya memberikan probiotik namanya Lactobe atau Elbio, itu bentuknya saset. Itu banyak kok di apotik, di puskesmas. Biasanya sih kalau misalkan berobat diare dikasih yang probiotik seperti itu. Tapi kalau memang dirasa Yakult eh, bisa memberikan maksudnya tidak tidak tambah parah seperti itu ya, tidak tambah parah diarenya, tidak apa-apa, nggak ada masalah. Yang jelas kalau misalkan tambah parah segera stop, karena mau bagaimanapun kan Yakult rasanya asam ya. Nah, itu takutnya ada jadi lambungnya bukannya membaik malah tambah buruk, gitu malah memburuk, ditakutkan seperti itu. Terus untuk usia di bawah 2 tahun sih tidak disarankan ya untuk minum Yakult karena asamnya itu, karena mau bagaimanapun kan lambungnya belum belum terbentuk sempurna, asam lambungnya seperti itu ya. Disarankan sih kalau untuk misalkan mau minum probiotik, probiotiknya yang dari beli di apotik ataupun berobat dulu ke puskesmas atau ke klinik, itu ke fasilitas kesehatan pertama gitu ya. Ya Tuan Dayat. Oke. Moga-moga terjawab ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Isra Ardiani. Izin bertanya, rumor-rumor yang saya dengar dari banyak orang, kalau diare sudah terjadi sejak 3 hari atau lebih, maka akan menyebabkan kematian. Eh, Balik kembali lagi ya ke awal tadi, kalau masalah rentang waktu lamanya diare itu batasannya memang agak panjang. Jadi 3 hari itu masih dikatakan diare akut. Kapan dikatakan diare yang menetap? Itu dikatakan diare menetap apabila sudah melebihi dari 2 minggu, gitu ya. Baru dikatakan diare persisten. Kalau masih 3 hari itu masih dikatakan diare akut. Dan juga eh, di- kita harus melihat, jangan tiba-tiba takut akan menyebabkan kematian seperti itu. Itu sangat jauh sih untuk ke arah sana. Lebih jauh gitu. Menyebabkan kematian apabila dehidrasinya, yang saya garis bawahi, dehidrasinya tidak tertangani. Itu. Misalkan hari pertama ya, hari pertama diarenya sudah 10 kali. Kebayang dong berapa banyak cairan yang loss gitu ya, cairan yang terbuang. Hari kedua taruhlah 8 kali. Gitu. Dengan penanganan yang seadanya seperti itu. Makan minumnya jadi nggak mau gitu ya, minumnya nggak ada cairan yang masuk, sedangkan BAB-nya 10 kali 8 kali, 3 kali, terus hari ketiganya 10 kali lagi. Menyebabkan kematian, diarenya tidak menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematiannya dehidrasinya, kekurangan cairannya itu, begitu. Jadi itulah pentingnya kita untuk mengetahui kira-kira kapan harus dibawa ke IGD,
harus dibawa ke fasilitas kesehatan, ke dokter, seperti itu. Kalau memang ada tanda-tanda ya seperti itu yang tadi saya sudah jelaskan, tanda-tanda dehidrasi seperti yang tadi lemas, nggak aktif, segala macam, itu salah satu tanda-tanda dehidrasi. Lagi pula kan sekarang era digitalisasi ya, kita bisa cari di website Kemenkes lah atau di website-website kesehatan juga banyak. Eh, kita cari saja tanda-tanda dehidrasi. Itu akan lebih mudah dan pastinya akan bermanfaat gitu ya. Sambil tapi yang jelas kita harus pahami betul ya ini literaturnya jelas atau tidak. Kalau saya sih menyarankan ya kita melihat dari literatur yang jelas ya, jangan dari blogspot atau artikel-artikel yang dibuat oleh perorangan seperti itu, jangan terlalu dipercaya ya. Moga-moga terjawab dari Isra Ardiani. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya dok ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh untuk dua pertanyaan terakhir ya dok ya. Silakan untuk Boleh. rekan-rekan. Sudah ada yang masuk ini dok pertanyaannya? Boleh, dari Tuan Afif ya. Iya. Saya mau tanya, anak saya baru berumur 5 bulan, minum sufor seminggu yang lalu. Oh, oke, berarti baru ya. Seminggu yang lalu baru sembuh dari demam, tapi setelah sembuh dari demam, warna pupil kuning, teksturnya normal. Oke, ya pertanyaannya bagus. Ya, itu balik lagi tadi yang saya sudah sempat mention ya, sempat sebutkan. Memang kalau anak-anak, terutama ya masih di bawah 1 tahun ya, yang jelas pasti BAB-nya tidak bisa konsistensinya tuh seperti kita. Ya, beda. Pencernaannya belum sempurna seperti itu ya. Yang jelas diare itu kalau misalkan dikatakan diare kalau misalkan konsistensinya lebih cair dari normalnya. Misalkan anak Mas Afif nih, anaknya Mas Afif, BAB-nya memang normalnya ya lembek-lembek seperti itu. Ya memang pada dasarnya anak balita gitu ya. Bukan balita, bayi, bayi memang pada dasarnya BAB-nya pasti cenderung lunak karena makanan yang dimakan kan apalagi masih 5 bulan ya, berarti masih susu. Belum ada makanan MPASI, maksudnya makanan pendamping ASI kan belum ada. Makanan pendamping ASI di atas 6 bulan baru diberikan sedikit-sedikit. Jadi kalau di bawah 6 bulan memang pasti BAB-nya konsistensinya cenderung cair, cenderung lunak gitu. Kalau misalkan di bawah 6 bulan, saya biasanya eh, mengedukasi pasien kalau misalkan BAB-nya moncor seperti air gitu, ampasnya hampir tidak ada, nah itu yang perlu dikhawatirkan. Itu baru dikatakan konsistensi air. Lalu kita hitung juga frekuensinya. Kalau sering lebih dari 3 kali sehari, itu baru dikatakan diare. Tapi kalau misalkan di bawah 6 bulan memang konsistensinya kan ya cenderung lunak ya. Berarti harus lebih lunak dari biasanya. Itu yang penting ya. Gitu. Kalau masalah minum sufor atau ASI atau tidak itu sebenarnya relatif ya. Karena sufor pun sebenarnya cukup baik untuk menggantikan ASI karena memang banyak yang kurang beruntung orang tua ASINya ada masalah dari ibunya ataupun memang dari anaknya itu, terutama ibunya ya biasanya ASINya tidak keluar atau gimana kan nggak mungkin kalau nggak dikasih asupan nutrisi jadi bisa digantikan dengan susu formula seperti itu. Mungkin bisa terjawab itu ya Mas Afif.
Yang jelas kalau misalkan konsistensinya lebih cair, lebih eh, awamnya lebih moncor gitu, lebih kayak nggak ada ampasnya gitu. Itu baru dikatakan diare, gitu ya. Baik, terima kasih dok. Ya, sama-sama Mas. Baik, terima kasih Dokter Yasa untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya, boleh ini rekan-rekan semua satu pertanyaan terakhir ya dok ya, mengenai dengan diare. Boleh. Ya. Silakan rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya kembali, boleh langsung disampaikan di kolom chat ya. Oke, Baik, dari ya. Safitra ya yang bertanya. Ini maksudnya apa ya? Apakah sehat kalau kita maksudnya? Dok, izin tanya, apakah sehat kalau kita, mungkin kalau kita ya dok ya, mungkin apakah sehat kalau kita Oh, turun oke. berat badan saat diare? Kita mungkin ya. Ya mungkin tipe kita ya, Ibu Safitra ya. Oke. Yang jelas gini, prinsipnya kan kalau berat badan kan yang seperti kita ketahui tubuh ini terdiri dari mostly cairan ya. Nah, mostly cairan. Jadi kalau misalkan berat badan turun karena diare terutama, yang jelas pasti berat badan turun karena kehilangan cairan berlebih. Itu. Apakah sehat atau tidak? Yang jelas tidak ya, karena mau bagaimanapun tubuh kita, sel-sel di dalam tubuh kita, organ tubuh kita pastinya butuh cairan. Sel-sel dalam tubuh kita itu pasti kandungannya ada cairan di situ. Bisa dibayangkan misalkan kita dehidrasi itu komponen dari cairan itu banyak ya. Elektrolit. Elektrolit itu mengatur banyak hal. Salah satunya eh, gerak otot, mau itu otot tubuh, otot tangan, otot jantung, otot pencernaan, semua kan itu ada ototnya ya, otot polos dan otot lurik gitu ya. Apabila kita kurang elektrolit aja, yang untuk mengatur otot itu kalium. Sedangkan kalau kita diare itu kan udah terbuang semua, mau itu natrium, kalium, segala macam itu terbuang. Karena tidak ada lagi penyerap reabsorpsi itu nggak ada karena pencernaan sedang terkompromis jadi pastinya terbuang semua. Nah, kalau kita kekurangan kalium otot kita terganggu. Eh, Gerakan kita pasti lemas ya, badan kita lemas, itu mungkin jadi karena kaliumnya terbuang. Kalau natrium kita rendah, tensi turun, seperti itu. Yang gampang-gampang ya, tensinya turun, kitanya lemas. eh Komplikasi jangka panjangnya maksudnya apa sih dampaknya jangka panjangnya? Macam-macam ya. Kalau kurang kalium, tadi kan saya sudah mention otot jantung itu juga berperan dari kaliumnya. Kalau kaliumnya, kalau kaliumnya kurang,
bahkan sampai batas kritis, bisa saja otot jantungnya nanti terganggu, irama jantungnya terganggu. Itu, itu bisa. Tapi ya mungkin untuk mencapai level tersebut ya itu berarti diarenya cukup parah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya sehat atau tidak, yang jelas tidak ya. Karena kan kita diare pastinya sakit ya. Sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja, pastinya tidak sehat. Turun berat badannya berarti turun berat badan yang bukan karena diet yang bagus, karena kekurangan cairan, cairannya terbuang percuma seperti itu. Jadi baiknya kalau misalkan diare terus berat badannya turun, yang jelas kalau misalkan setelah diarenya sembuh biasanya sih berangsur pelan-pelan kembali ke berat badan awal, karena pastinya tubuh kita nanti kalau misalkan kita minum segala macam, asupan nutrisi sudah mulai membaik, pastinya sel-sel tubuh kita mulai menyerap cairannya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari sel itu sendiri. Gitu ya, mungkin bisa terjawab. Baik, Dokter Yasa, Mbak. terima kasih sekali ya untuk jawabannya. Kalau kita lihat sudah ada 5 pertanyaan ya dok ya. Untuk dari sesi pertanyaannya sudah di close ya dok ya. Jadi tidak ada lagi yang ingin bertanya. Ya, sudah genap juga 45 menit. Baik, Dokter Yasa. Ini kita sudah sampai dengan penghujung acara ya Dokter Yasa dan rekan-rekan webinar semuanya. Baik, dan terima kasih untuk Dokter Yasa serta kepada rekan-rekan webinar untuk antusiasnya pada webinar hari ini. Juga terima kasih untuk Dokter Yasa sudah sharing ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan menambahkan informasi yang disampaikan oleh Dokter Yasa saja perihal pentingnya asuransi kesehatan ya dok ya, karena tadi sempat Ya, disinggung soal asuransi kesehatan. Nah kebetulan PI sendiri ini punya program asuransi kesehatan kolektif. Nah kalau dilihat di sini mungkin dari rekan-rekan webinar, apakah ada ya yang menggunakan asuransi kesehatan? Jika memang ada yang menggunakan asuransi kesehatan, boleh coba untuk disampaikan di kolom chat apakah ada yang menggunakan asuransi kesehatan. Baik, wah kalau dilihat ini ada yang respon juga di kolom chat ya dengan Bapak Dayat. Bapak Dayat kalau dilihat ya di sini menggunakan BPJS ya atau asuransi pemerintah. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang menggunakan asuransi kesehatan dari tempat kerjanya mungkin atau yang lain? Boleh langsung disampaikan saja. Baik, sudah ada lagi yang menjawab di kolom chat. Kalau dilihat di sini dengan rekan Mas Afif ya, yang mana disampaikan saya dapat asuransi Sinar Mas dari kantor saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya untuk dari Bapak Afif dan Bapak Dayat. Ya, yang mana dilihat kalau di sini ada juga yang menggunakan asuransi kesehatan dari pemerintah ya, seperti BPJS. Karena memang rekan-rekan semua, salah satu cara proteksi diri adalah dengan perlu menyiapkannya asuransi kesehatan. Ditambah lagi, sekarang ini harga berobat itu cukup mahal ya rekan-rekan semua. Jadi semisal kita tiba-tiba sakit lalu menggunakan BPJS untuk berobat, yang dikhawatirkan ialah tidak mencakup seluruh rumah sakit dan terdapat juga antrian di dalamnya.
Ditambah lagi, jika sifatnya urgent dan butuh pertolongan cepat, mungkin selain dengan BPJS, penting juga adanya persiapan asuransi yang siap pakai. Nah, untuk dari PIS sendiri, ini menyediakan asuransi kesehatan kolektif. Mungkin di sini ada yang bertanya perihal perbedaan asuransi kesehatan mandiri dengan kolektif itu apa? Dan saya bantu untuk sampaikan ya rekan-rekan semua, untuk asuransi kesehatan mandiri ini merupakan asuransi yang didaftarkan secara pribadi atau personal dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, kalau asuransi kesehatan kolektif yang dimiliki oleh PIS ini merupakan asuransi kesehatan yang didaftarkan secara bersama-sama dengan sistem kolektif maupun dibayarkan langsung oleh sebuah perusahaan. Kemudian, untuk dari contohnya ya teman-teman dan rekan-rekan semua, untuk contoh dari asuransi kolektifnya seperti adanya asuransi kolektif perkumpulan, yang mana meliputi organisasi dan komunitas. Kemudian ada juga nih asuransi perusahaan atau corporate dan asuransi sebuah lembaga atau yayasan. Dan perlu juga diketahui, untuk asuransi kesehatan PIS memiliki 5 pilihan paket premi dengan harga yang terjangkau, mulai dari 1.800.000-an aja, dengan periode asuransi 1 tahun dan usia yang di-cover mulai dari 0 sampai 75 tahun. Kemudian nih rekan-rekan semua, lingkupan covernya meliputi ada rawat inap, rawat jalan, dan rawat gigi juga. Benefitnya pun jauh lebih banyak nih, seperti adanya sistem cashless, mudah untuk klaim reimburse, tanpa medical check up, menyediakan grup diskusi antar anggota, batasan usianya lebih tinggi, dan asuransi kesehatan kolektif pun dari kita sendiri ini juga tanpa masa tunggu. Kemudian, rekan-rekan semua, ada nih yang uniknya lagi. Jika rekan-rekan sedang di rumah sakit yang tidak termasuk dengan provider atau list kerjasama, maka nantinya akan ada sistem reimburse dengan proses yang tentunya cepat. Bahkan bisa juga dilakukan untuk rumah sakit yang di luar negeri. Menarik bukan? Tunggu apa lagi teman-teman dan rekan-rekan semua, langsung aja yuk daftar asuransinya. Yang ingin bertanya atau mau lihat-lihat harga premi asuransi kita, boleh banget nih join grup asuransi yang ada di kolom chat ya. Nantinya akan ada admin yang share untuk link grup asuransi WhatsApp kita. Kemudian rekan-rekan semua, untuk yang mau daftar asuransinya juga boleh banget nih untuk daftar di link yang kami akan berikan di chat. Jadi mungkin di sini ada yang mau daftar asuransi atau mau lihat harga-harganya, boleh langsung ya cek di kolom chat karena admin akan segera memberikan. Baik untuk rekan-rekan semua dan juga untuk Dokter Yasa, itu dia sedikit informasi seputar asuransi kesehatan kolektif PIS. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, mari kita tutup acara webinar kita hari ini. Sebelum ditutup, mungkin di sini dari rekan-rekan webinar, apakah ada yang ingin bertanya perihal asuransi kesehatannya? Ya, kalau dilihat di sini sudah diberikan ya untuk link, serta ada grup WhatsApp juga jika memang ingin atau berminat mengikuti asuransi kesehatan, boleh langsung join saja pada grupnya. Baik, jika memang tidak ada yang ingin bertanya perihal dari asuransi kesehatannya, ya mari kita tutup untuk acara webinar pada hari ini ya. Rekan-rekan semua dan Dokter Yasa, dan juga terima kasih kepada Dokter Yasa dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kita hari ini. Semoga webinar ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya.
Dan informasi aja nih kalau PIS akan melangsungkan webinar kesehatan setiap bulannya dengan tema yang menarik dan narasumber yang berpengalaman. Nah, agar tidak ketinggalan informasinya, boleh langsung aja follow Instagram kita di @pegawaisehat. Baik rekan-rekan semua, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.